selamat datang di iPod Infocom Podcast. Tempat kita ngobrol bareng bersama orang-orang inspiratif. Halo, saya Rizal Kamiana. Dan saya Sania Dinafisa yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, buat kalian yang penasaran nih bagaimana pergerakan BEM tahun ini serta siapa aja sih yang berada di balik sosok kabinet tahun ini, pas banget hari ini kita akan berbicara langsung bersama sosok utama di balik BEMKM Fakultas Farmasi. Langsung aja kita sambut Gubernur BEMKM Fakultas Farmasi kita, Yudhistio Arnoza. Halo Pak Gu. Halo Senia, halo Lucy. Seru banget, akhirnya kita bisa berbicara langsung dengan Gubernur BEMKM Fakultas Farmasi. Tentunya kita akan membahas salah satu hal penting terkait Kabinet Dairia Seviatra. Tapi sebelum itu tentunya kita harus kenal terlebih dahulu nih bersama Gubernur kita. Mungkin bisa nih Pak Gub, Bapak untuk mengenalkan secara rinci terkait Bapak asalnya dari mana, tinggal di mana, serta kesehariannya apa gitu Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Lucy, Sania atas undangannya untuk dapat hadir di iPod yang perdana ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Yudhistio Arnoza, biasa dipanggil Yudhis. Alhamdulillah pada kepengurusan kali ini diamanahkan sebagai Gubernur BEMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Untuk asal daerah dari Parapanjang, untuk tempat tinggal Alhamdulillah sekarang untuk kos berada di Gerbang Unan. Jadi kalau kawan-kawan ada waktu itu mungkin bisa dari arah Gerbang Unan ke sebelah kiri itu ke arah jalan ke Batu Usuk, itu mungkin bisa mampir juga untuk bisa kita berdiskusi di sana. Untuk kesibukan seperti mahasiswa biasanya belajar, praktikum untuk mahasiswa farmasi, dan juga sehari-harinya sebagai gubernur itu bertugas mengayomi dan juga membersami setiap anggota dan juga aktif dalam perjuangan dan pergerakan di kampus Universitas Andalas ini. Oke, sekarang kita masuk ke inti obrolan kita. Nah, Pak Gu, tahun ini kabinetnya punya nama dan punya filosofis yang sangat unik, yaitu Dairia Seviatra. Boleh cerita Mbak, kenapa sih memilih nama itu dan apa arti dan makna dibalik nama Dairia Seviatra? Baik, untuk di kepengurusan BEMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas kali ini, kami mengangkatkan suatu kabinet yang diberi nama Dairia Seviatra. Untuk dari segi bahasa ini sendiri, Dairia itu berarti keberanian serta harmonisasi. Seviatra terdiri atas dua kata seva yang berarti pengabdian dan viatra yang berarti perjalanan. Jadi secara umum dan secara filosofis, Dairia Seviatra itu bermakna perjalanan kami sebagai pengurus BEMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas dalam mengemban amanah yang salah satu yaitu dalam segi pelayanan dan pengabdian yang disertai oleh rasa keberanian, rasa tanggung jawab, serta harmonisasi dalam tim dalam pelaksanaannya. Mungkin itu filosofis dari kabinet kita hari ini. Wah, keren banget ya Pak, ternyata tidak hanya sekedar nama, tetapi ada hal yang ingin disampaikan dari filosofi tersebut. Tapi pastinya dalam membangun kabinet tidaklah mudah gitu ya kan Pak. Boleh nggak sih Pak sharing terkait apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam membentuk atau menjalankan kabinet ini gitu Pak? Baik, untuk tantangan itu sendiri pastinya ada, tetapi yang kami rasakan selama ini tidak ada yang bernama tantangan yang besar. Dengan adanya tantangan itu sendiri merupakan salah satu wadah bagi kami untuk dapat menyelesaikannya. Mungkin dari segi yang pertama, tantangan yang kami rasakan yaitu pada saat pembentukan awal kabinet. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk kepengurusan kali ini merupakan kepengurusan baru dan tentunya terdapat regenerasi pengurus. Maka di regenerasi pengurus inilah tantangan kami, di mana kita harus menyatukan banyak kepala dalam satu kabinet ini. Jadi di sanalah PR kami dalam menyatukannya dengan cara menyamakan isi kepala tersebut. Maka cara menghadapinya yaitu dengan cara mengadakan salah satu program kerja yaitu upgrading kabinet. Maka di sanalah setelah dibentuk suatu kepengurusan, maka kami bersama-sama kembali berkumpul, kembali menyamakan persepsi kami, kembali menyamakan bagaimana visi dan misi kami untuk kedepannya. Maka itulah tantangan di awal kepengurusan kami. Dan untuk tantangan di pertengahan ini sendiri yaitu bagaimana cara kami menjalankan seluruh program kerja yang telah kami konsepkan, yang telah kami rencanakan dengan matang untuk dapat terrealisasi dengan sebaik mungkin.
Maka harapan kami untuk program kerja ini tidak hanya matang dalam perencanaan, baik dalam segi pelaksanaan pun itu sangat matang dan juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat ataupun mahasiswa di Fakultas Farmasi. Pasti butuh kesabaran dan keteguhan ya, sesuai banget dengan nama Dairia tadi. Tapi aku juga penasaran banget nih Pak Gop, dari sekian yang Pak Gop lakukan, kenapa sih Pak Gop pada akhirnya ingin mencalonkan diri menjadi Gubernur BMKI Fakultas Farmasi UNAN? Lalu apa yang jadi dorongan dan juga alasan utamanya? Baik, untuk motivasi sendiri sebenarnya ini dimulai sejak saya menjadi maba atau mahasiswa baru. Nah, jadi ketika saya menjadi maba itu kami di Fakultas Farmasi mengadakan suatu program kaderisasi pengkaderan yang diberi nama BBMK, Bina Bakat Minat dan Kepemimpinan. Di mana di sana saya diajarkan bahwasannya untuk seorang mahasiswa itu tugasnya itu bukan hanya sekedar belajar, tapi di sana saya juga diajarkan bagaimana mahasiswa yang sebenarnya itu tidak hanya belajar tapi juga memberikan manfaat ke lingkungan sekitarnya. Maka dari sanalah saya melihat BEM ini merupakan wadah yang cocok dalam pengimbangan hal tersebut. Dan alhamdulillah di tahun kedua saya sebagai mahasiswa, saya bergabung ke dalam BEM sebagai kepala Departemen IMTA, dan di sana saya juga belajar bagaimana cara mengelola tim, bagaimana cara manajemen waktu, dan di sana muncul motivasi saya untuk terus berkontribusi di BMKI Fakultas Farmasi ini. Dan kemudian untuk motivasi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur ini sendiri, pada awalnya dari diri pribadi ini terasa sangat berat untuk dapat mengemban amanah yang sangat besar ini. Tetapi di sanalah peran dari teman-teman saya, yang mana teman-teman ini selalu dan senantiasa untuk mensupport dan meyakinkan saya bahwasannya untuk melangkah ke arah yang lebih tinggi. Dan terkhususnya di sini keluarga pun juga mendukung adanya perkembangan. Jadi yang sangat dipesankan dari teman-teman saya itu saya sangat ingat ya pada saat pencalonan diri, bahwasannya untuk menjadi gubernur ini mereka pun bersedia untuk membantu ke depannya. Dan dari sanalah saya memiliki tekad yang kuat untuk dapat meneruskan dan juga untuk dapat mengemban amanah ini. Inspiratif banget ya, karena kan kadang kita melihat pemimpin hanya dari luar aja, ternyata begitu banyak dorongan yang membuat mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Ngomong-ngomong nih, boleh nggak sih Pak spill terkait apa sih harapan terbesar Bapak untuk kabinet ini? Atau ada nggak sih program-program yang menjadi unggulan dari kabinet Dairia Sefiantra sendiri? Baik, untuk program kerja unggulan ini, alhamdulillah kami akan mengangkatkan 3 program kerja. Yang pertama itu adalah Farmafest atau Farmasi Festival, yang mana untuk kegiatan ini dikhususkan untuk keluarga besar mahasiswa farmasi dan juga mahasiswa baru farmasi yang mengikuti kaderisasi. Yang mana untuk program ini sendiri bertujuan untuk kembali mempererat silaturahmi antara KBMF dan juga sebagai ajang berkumpulnya KBMF di suatu acara tersebut. Untuk Farmafest ini sendiri sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah dijalankan dalam suatu program kerja Gen X, tapi yang saya lihat bahwasannya untuk wadahnya itu sendiri kebanyakan itu dari segi keolahragaan. Maka di tahun ini kami bertekad tidak hanya seputar olahraga yang kami perlombakan untuk KBMF, tetapi untuk hal yang berkaitan dengan keilmiahan pun juga kami perlombakan. Untuk program kerja yang kedua itu ada Farmasi Drug Campaign, yang mana untuk Farmasi Drug Campaign ini kami melihat dari masyarakat kita, yang masyarakat Indonesia yang dewasa ini sudah banyak kabar-kabar miring mengenai cara penggunaan obat yang tidak tepat. Nah, di sini kami melihat bahwasanya seorang mahasiswa farmasi itu juga berkewajiban untuk dapat mencerdaskan masyarakat terkait bagaimana cara penggunaan obat yang baik dan benar. Nah, kemudian terakhir, tapi ini merupakan salah satu hal yang terpenting, yaitu academic center. Belakangan ini kami melihat bahwasanya minat mahasiswa terhadap program kemahasiswaan baik dari segi organisasinya itu menurun dari tahun ke tahun. Maka disinilah strategi kami dalam mengait kembali minat mahasiswa tersebut dengan mengadakan suatu program kerja yang mana di dalam program kerja tersebut diselipkanlah nilai-nilai akademik. Untuk dari segi aspek kegiatan ini sendiri, Academic Center itu kami menghimpun berbagai referensi jurnal ataupun e-book
yang mana setelah kami himpun akan kami berikan dan kami bagikan ke keluarga besar mahasiswa farmasi dengan harapan bahwasannya e-book ataupun jurnal tersebut berpengaruh dalam pembelajarannya dan bermanfaat untuk KBFM itu sendiri sesuai visi kami, yang mana dalam visi kami tersebut tertuang bagaimana cara melaksanakan dan menyebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa dan masyarakat. Jadi dengan harapan mahasiswa itu kembali minatnya itu tinggi terhadap bidang organisasi. Sekarang aku jadi penasaran nih Pak Bu, nilai apa saja yang akan dibawa oleh Kabinet Dahlia Sepiatra ini, dan juga nilai-nilai apa aja yang menjadi fondasi dari Kabinet Dahlia Sepiatra. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk fondasi yang kami angkatkan di kabinet ini sendiri sebenarnya tertuang di visi misi serta di nama kabinet itu sendiri. Dalam segi nama kabinet yang dari Dahlia itu pastinya itu dari poin keberanian. Jadi yang kami harapkan untuk mahasiswa bukan hanya pengurus BEM, untuk seluruh mahasiswa itu memiliki nilai keberanian, berani dalam berbuat kebaikan, berani dalam sikap tolong-menolongnya, dan berani juga untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kemudian dari nama SEPA itu pengabdian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa BEM itu sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada pelayanan, kemudian ada pengabdian, yang ketiga ada pergerakan. Maka di sanalah poin yang akan kami tanamkan baik dari pengurus ataupun dari mahasiswa farmasi Universitas Andalas. Dan harapannya untuk bagi pengurus BEM, untuk Kabinet Dahlia Sepiatra ini bukan hanya sekedar melepas kewajiban setelah dilantiknya, tetapi Dahlia Sepiatra ini harapan kami itu dijadikan sebagai sebuah keluarga. Jadi disinilah kita membentuk sebuah keluarga yang utuh, yang mana jika ada yang satu yang sakit, yang lainnya juga merasakan. Jika ada satu yang senang, yang lainnya juga merasakan. Nah, harapannya ini merupakan sebagai rumah untuk kembali pulangnya bagi para pengurus BEM itu sendiri. Berbicara soal kabinet, tentunya kan tiap tahun itu kabinet-kabinet itu memiliki suatu hal yang khas gitu, dari warnanya atau dari karakter masing-masing kabinet tersebut, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa sih gitu ciri khas atau karakter unik yang menjadi sebuah ikon dari kabinet Bapak sendiri dibandingkan dengan kabinet-kabinet tahun lalunya gitu, Pak? Baik, seperti kata pepatah, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin kalau dari urusan kita kali ini yang menjadikan perbedaan dengan kepengurusan sebelum-sebelumnya terdapat pada segi strukturalnya. Mungkin di kepengurusan sebelumnya untuk biro terdapat 2 biro administrasi rumah tangga serta biro internal. Itu berada di tingkat departemen dan bertanggung jawab ke gubernur dan DPR. Untuk kepengurusan kali ini, kedua biro tersebut ditarik langsung ke bawah naungan Badan Pengurus Inti yang terdiri atas gubernur, wakil gubernur, sekretaris umum, dan bendahara umum. Tujuan dilaksanakannya hal tersebut berkaitan dengan tupoksi kedua biro tersebut. Setelah kami evaluasi, untuk biro ini lebih berfokus ke dalam internal organisasinya itu sendiri, lebih berfokus ke BMKM Fakultas Farmasi. Jadi harapannya dengan dipindahkannya kepada pengurus inti, maka koordinasi dengan seluruh pengurus BEM itu lebih berjalan dengan lancar. Jikalau ada sesuatu yang urgen atau sesuatu hal problem yang harus diselesaikan secepat mungkin, maka bisa kami selesaikan secepatnya. Mungkin itu dari segi strukturalnya. Kemudian perbedaan selanjutnya tersebut terdapat di bagian sekretariat, yang mana di tahun-tahun sebelumnya untuk sekretariat BEM itu berada di lantai 3 fakultas kita. Itu kalau kita berada di lift itu tepat berada di depan lift. Tapi untuk yang sekarang ini bukan hanya sekretariat BEM saja. Maka di sini kami bertekad dan alhamdulillah sudah terlaksana. Itu untuk sekretariat terdiri atas sekretariat BEM, DPM, dan juga paspor.com yang berada di satu ruangan. Kenapa kami melaksanakan hal tersebut? Dikarenakan dengan disatukannya sekretariat ketiga lembaga tersebut, maka sekretariat menjadi lebih hidup, dan di sana kami bisa lebih menjadi silaturahmi, kolaborasi, serta sinergisitas di antara ketiga lembaga. Dan kemudian ini merupakan poin yang bisa saya bilang merupakan poin yang sangat penting di kepengurusan ini, yaitu dari segi pergerakan. Nah,
Mungkin seperti yang kita ketahui ya kawan-kawan semuanya, isu-isu sosial dan politik itu berkembangnya sangat menjamur di sekitar kita. Baik dari yang pemerintahan daerah ataupun pemerintahan nasional kita, banyak sekali ditemui isu-isu yang mengancam masyarakat dan mahasiswa. Maka di kepengurusan kali inilah kami mengangkatkan suatu program kerja dari Departemen Kajian dan Strategi yang diberi nama Katalis Kastrat. Sesuai namanya katalis yang berarti mempercepat. Apa yang dipercepat yaitu pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkembang tadi. Jadi tidak hanya mahasiswa itu tidak hanya belajar, tetapi juga melek terhadap isu-isu sosial dan politik. Dan tentunya dari isu sosial politik inilah kita sebagai mahasiswa yang berperan sebagai agent of change itu dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirugikan. Jadi itulah harapan kami dengan diadakannya kegiatan Katalis Kastrat tersebut. Dan di sini kami juga menghimbau bagi kawan-kawan semuanya, baik dari mahasiswa formasi ataupun dari mahasiswa dari fakultas lain ataupun masyarakat yang kebetulan melihat podcast ini di Instagram ataupun di media sosial lainnya, untuk kita sama-sama kembali mengawal isu-isu politik dan sosial yang berkembang di sekitar kita. Karena sejatinya dari kitalah yang memperjuangkan hak-hak tersebut. Nah, kita udah ngobrol banyak nih, mulai dari makna nama kabinet, lalu tantangan, dan juga cara menjaga kekompakan tim. Nah, aku juga mau nanya nih kepada Pak Bu, mungkin Pak Bu bisa memberikan saran kepada kami, tentunya juga kepada mahasiswa, gimana sih cara mahasiswa itu ikut terlibat gitu di dalam organisasi ataupun di dalam komunitas, bahkan di hal-hal kecil yang berdampak. Mungkin untuk yang pertanyaan terakhir ini akan saya tutup dengan sebuah kisah ya, yang mungkin bisa memotivasi kawan-kawan semuanya. Jadi dikisahkan hidup seekor belalang yang berada di dalam kotak, yang mana dari kecil, dari lahir dari dalam telur, dia sudah menetas dan hidup di dalam kotak tersebut. Nah, untuk menghibur hari-harinya dia senantiasa berlompat-lompat di dalam kotak tersebut. Nah, semakin hari lompatannya itu semakin girang. Setelah bertahun-tahun terdapat lubang atau celah di dalam kotak tersebut dan dia memutuskan untuk pergi keluar kotak tersebut. Dijumpainya lah belalang lain dan dia bertanya, kenapa belalang tersebut bisa melompat lebih tinggi dari yang dia bayangkan? Yang mana pada awalnya dia hanya bisa melompat setinggi kotak tersebut, tapi untuk belalang lain bisa sampai setinggi ranting atau dahan pohon. Maka bertanyalah dia dan menjadi kebingungan. Maka dijawab oleh belalang lain bahwasannya sebetulnya belalang tersebut memang bisa melompat setinggi yang dia lakukan. Maka si belalang kecil itu pun berpikir dan merenungkan hidupnya kembali, apa yang telah dilakukannya di dalam kotak selama ini. Mungkin pesan moral yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut, bahwasannya setiap dari diri kita, setiap individu kita itu memiliki potensi yang besar, tetapi kita sendirilah yang membatasinya. Kita sendirilah yang membuat kotak tersebut yang membatasi lompatan kita untuk dapat berkembang. Maka di sini saya izin berpesan ya kepada mahasiswa semuanya, baik terhadap diri saya pun sendiri, bahwasannya kita tidak boleh membatasi hal-hal yang sebetulnya menjadi pengembangan diri bagi kita. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada wadah yang bisa membersamai kita, yang bisa membimbing kita dalam segi perkembangan itu, mari kita sama-sama tingkatkan diri kita di sana. Nah, salah satunya itu berada di BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Di sini kita dapat bersama-sama mengembangkan diri kita, dan tidak hanya diri kita pun juga akan turut mengembangkan dan menebarkan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitarnya. Mungkin itu bagi pesan saya bagi kawan-kawan semuanya, tetap semangat dan jangan putus asa. Setiap hal yang kita lakukan mungkin terkesan tidak berguna bagi orang lain, tapi itu sebenarnya merupakan suatu langkah kecil untuk kita dapat mencapai keberhasilan kita. Tetap semangat bagi kawan-kawan semuanya. Wah, makasih loh ya Pak atas obrolan hangat kita hari ini, karena banyak hal yang bisa kami ambil, tak hanya tentang kabinet, tetapi juga tentang bagaimana arti sebuah kepemimpinan dan juga keberanian untuk melangkah.
Baik, dari saya pribadi pun juga terima kasih nih ke host-host yang sudah hadir di iPod pada kesempatan kali ini, pada Sania, kepada Lucy. Alhamdulillah obrolan kita pada siang hari ini pun menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa yang menonton podcast ini. Harapannya kedepannya juga bisa kawan-kawan dari fakultas lain ataupun dari inspirator mungkin bisa kita duduk di sini. Dan buat teman-teman pendengar iPod, semoga di iPod kali ini bisa menjadi semangat baru nih buat teman-teman semua untuk selalu ikut berpartisipasi dan berkontribusi serta berproses dan terlibat aktif di tempat kita masing-masing. Sampai jumpa di episode selanjutnya di mana kita akan berbicara bersama orang-orang inspiratif. Saya Lucia Octaviana Dan saya Sania Nafisa pamit undur diri. See you on the next iPod.